like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak Lutfi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang trigonometri untuk matematika wajib kelas 10. Nah, kita mulai dari apa yang akan kita pelajari dulu dalam materi trigonometri. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Kemudian kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga, siku-siku. Nah, untuk pertama kali, untuk pertemuan pertama pada materi trigonometri ini, kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Oke, kita masuk ke pengukuran sudut ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai benda-benda bersudut. Di antaranya adalah meja, lemari, penggaris siku-siku, dan yang lain-lainnya. Untuk besar sudut dapat diukur dan biasanya menggunakan satuan derajat. Satuan derajat itu seperti ini ya. Nanti ya. Nah, untuk pengertian sudut itu sendiri adalah, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada ruas garis A dan ruas garis B. Nah, di antara ruas garis A dan ruas garis B ini membentuk sudut. Nah, di sini nih sudutnya. Ini yang seperti ini disebut sudut theta. Nih, ini theta ya. Ini segini, ini adalah sudut, bentuk sudut. Ini juga. Nah, ini juga disebut sudut. Sini, ini sudut. Lanjut, jika ruas garis OA dirotasikan dengan pusat O, OA akan pindah menjadi OB, sehingga terbentuklah suatu sudut yang dituliskan dengan sudut AOB atau sudut O. Jadi, sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Terus untuk ruas garis OA dan OB disebut kaki sudut, sedangkan O disebut titik sudut. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dengan simbol theta, seperti yang sudah dicontohkan tadi sebelumnya, namanya theta, kemudian ini alpha, bisa juga disimbolkan dengan beta atau gamma. Jika rotasi dilakukan berlawanan arah dengan arah putar jarum jam, sudut theta disebut sudut positif. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif ya. Sedangkan jika rotasi dilakukan searah dengan arah jarum jam, maka sudut tetanya disebut sudut negatif. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Kalau searah dengan putaran jarum jam, maka tetanya negatif. Nah, dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran, sudut disebut dengan sudut standar atau sudut baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu simbol koordinat tersebut, disebut sudut pembatas kuadran, yaitu 0, 90, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Nah, seperti ini. Ini yang disebut batas kuadran ya. Ini batas kuadran. Batas kuadran. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, kuadran 4. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ukuran sudut ya. Ada dua satuan yang digunakan untuk mengukur sudut, yaitu derajat dan radian. Kalau derajat tadi yang dilambangkan dengan bulatan di atas tadi ya. Kalau radian itu nanti kita cari tahu dulu. Untuk yang pertama, kita masuk ke ukuran derajat. Nah, besar sudut satu putaran dalam derajat adalah 360. Jadi satu putaran penuh atau
bentuk lingkaran itu ya, satu putaran itu ya, itu besarnya adalah 360 derajat. Hal ini berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat adalah menit atau dilambangkan dengan koma atas, detik dengan koma 2 atas. Kalau menit koma 1 di atas, detik koma 2 di atas ya. Hubungan dari ukuran-ukuran sudut tersebut adalah sebagai berikut. Untuk 1 derajat itu adalah 60 menit, atau 1 derajat itu adalah 60 menit, bisa dilambangkan dengan 60 pangkat koma di atas ini. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 menit itu 60 detik, dilambangkan seperti ini. Lanjut, untuk ukuran radian. Nah, ukuran sudut radian banyak digunakan dalam matematika terapan. 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Secara umum, apabila panjang busur AB itu F, sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB adalah S per R. Jadi kita menutup S per R. Nah, seperti ini. Ini sudut radian ya. Dari hubungan tersebut diperoleh, nah, besar sudut AOB itu sama dengan 1 radian. Nah, besar AB itu kan sama dengan 1 R. Kalau AB sama dengan 2 R, maka sudut AOB nya 2 radian. AB nya kita misalkan 3 R, maka ya sudut AOB nya 3 radian. Luas juring lingkaran. Mungkin di kelas 8 SMP pernah belajar tentang juring ya, juring lingkaran. Nih, untuk menentukan juring lingkaran itu ada suatu hubungan di sini. Luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Nah, luas juring AOB sama dengan pi R kuadrat sama dengan S per 2 pi R. Nah, luas juring AOB adalah setengah RS. Karena S sama dengan R theta, maka luas juring AOB adalah setengah R kuadrat theta. Lanjut, kita masuk ke contoh soal saja biar lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama, gambarlah sudut bagu berikut dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Ada 30 derajat, 210 derajat, dan min 45 derajat. Untuk yang ini kita gambar menggunakan busur ya, nanti kalau menggambar itu 30 derajat ini. Kemudian untuk yang B 210 derajat. Nanti menggunakan penggaris apa menggunakan busur ya, menentukan derajatnya 210 derajat. Jadi kan tadi sudah belajar tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, setiap kuadran ini kuadran 1 ini sini kan siku-siku, berarti sini 90 derajat, 90 derajat, ke sini jadi 90 tambah 90. Ke sini jadi nambah lagi gitu ya. Jadi setiap kuadran ini berubah 90 derajat gitu. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir terletak di kuadran 1. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir terletak di kuadran 3. Ini kuadran 3 ya. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke yang C. Kita gambar. Nah, 45 min 45 derajat. Nah, di sini. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nyatakan sudut 30 derajat 24 menit 36 detik ke dalam derajat. Masalahnya di sini 1 derajat itu 60 menit atau 3600 detik.
boleh kita tulis kayak gini, 1 menit sama dengan 1 per 60 derajat, dan 1 detik adalah 1 per 3600 derajat. Nah, jadi seperti ini. Kan 30 derajat 24 menit 36 detik, kita tuliskan seperti ini, kan sama aja ini ditambahkan ya. Nah, jadi seperti ini. Yang 24 menit kita ubah menjadi 24 per 60 derajat. Untuk yang 36 detik kita ubah menjadi 36 per 3600. Jadi seperti ini. Nah, kita jumlahkan jadi 30,41 derajat. Lanjut, contoh soal yang ketiga. Nyatakan sudut 0,32 radian ke satuan derajat. Masuk ke penyelesaian ya. 0,32 radian. Nah, 0,32 dikalikan 180 derajat per pi. Jadi kalau mau mengubah sudut radian ke derajat, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Pi-nya kita pakai 3,14. Nah, seperti ini kita kalikan seperti biasa, hasilnya adalah 18,34 derajat. Oke, masuk ke nomor 4. Nyatakan sudut 72 derajat ke satuan radian. Biasanya 72 derajat sama dengan 72 kali pi per 180 rad. Rad itu adalah sifatnya di radian ya. Jadi kalau mau mengubah sudut dalam bentuk derajat ke bentuk radian, itu dikalikan pi per 180 derajat. Kalau mau mengubah dari radian ke derajat, 180 per pi. Kalau mau mengubah dari derajat ke radian, adalah ini pi per 180 derajat radian. Jadi hasilnya 2/5 pi radian. Pi nya tetap pi aja. Oke, mau dirubah ke 3,14 juga boleh. Jadi seperti ini, 1,256 radian. Lanjut ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu adalah dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai bentuk segitiga siku-siku, misalnya posisi tangga, posisi pesawat, landasan pesawat, terus kemudian bayangan tiang bendera, dan masih banyak lagi. Dan segitiga siku-siku tersebut dapat ditentukan nilai perbandingan sisinya. Nah, pada suatu segitiga berlaku hubungan semakin besar suatu sudut, semakin panjang sisi yang dihadapinya, sehingga pada segitiga siku-siku sisi yang terpanjang adalah sisi yang dihadapi sudut siku-siku, yaitu sisi miring segitiga. Kita perhatikan gambarnya ya, seperti ini. Jadi ini disebut sisi miring, ini samping, ini depan. Ini kan sudutnya di sini, jadi ini maksudnya depan sudutnya, ini samping sudutnya. Ini sudutnya ya, depan sudutnya, samping sudutnya. Ini disebut sisi miring. Segitiga ABC, sisi B. Menurut sudut A, sisi A disebut sisi miring segitiga, sisi BC disebut sisi depan sudut, dan sisi AB disebut sisi di samping sudut. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita perhatikan gambar berikut ya. Ini kita perhatikan lagi. Di sini kita mulai dari yang sinus A atau sin A. Sinus A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Jadi di sini sisinya apa? Sudutnya ini ya, sudut theta. Kalau sinus ditanyakan sinus A. Sinus A itu kita perhatikan dulu sudutnya di sini. Berarti sinus A adalah perbandingan dari depan sudutnya dan sisi miringnya. Ini sin A adalah depan per miring.
atau bisa disebut sin A itu demi depan miring BC per AC. Kemudian kosinus A dideskripsikan sebagai perbandingan panjang sudut di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Ini kosinus atau boleh disebut cos A. Cos A itu adalah samping per miring. Ini sudutnya di sini. Kalau cos A itu adalah samping per miring atau boleh disebut cos A sama dengan sami samping miring AB per AC. Tangan A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Tangan, ini sudutnya ya, tangan itu perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Berarti ini depan, samping. Tangan itu adalah depan per samping atau tangan. Ini tangan A itu adalah sisi di depan per samping atau tangan A desa depan per samping. Ini BC per AB seperti itu. Lanjut, untuk kosekan A didefinisikan sebagai perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi depan sudut segitiga. Dituliskan seperti ini. Jadi kosekan itu adalah kebalikan dari sinus A. Jadi kosekan kebalikan dari sinus A. Seken A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut segitiga. Dituliskan seperti ini. Kalau sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosekan itu kebalikan dari sinus, kalau sekan kebalikan dari kosinus. Seperti itu. Untuk kotangan A didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Nah, ini kotangan diteruskan kotan ya. Itu adalah kebalikan dari tangan. Gitu. Oke. Dari definisi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah, tadi ya kosekan itu sama aja 1 per sin, sekan itu 1 per cos, kotan itu 1 per tan. Jadi kebalikannya nggih. Seperti ini. Ingat, pada segitiga ABC berlaku teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AB kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, diketahui segitiga ABC segitiga di B dan AB sama dengan 5, AC sama dengan 13. Hitunglah nilai A, cos A, tan A, sekan A, kosekan A, kotan A, dengan A adalah sudut antara BC dan AC. Nah, kita gambarkan dulu. AB nya 5, AC nya 13. Sudutnya itu ada di C ini ya. Kemudian BC adalah menggunakan teorema Pythagoras, AC kuadrat min AB kuadrat. Jadi 13 kuadrat min 5 kuadrat. Jadi 169 min 25. Jadi akar 144 sama dengan 12. Jadi BC nya 12 ya. Nah, untuk apabila ditanyakan sin alfa sama dengan, tadi kan kalau sin itu depan per miring, sin A itu adalah demi depan per miring, 5 per 13. Untuk cos alfa itu adalah sami samping per miring, 12 per 13. Kan ini sudut T. Nah, sampingnya ini tuh samping per miring. Oke. Untuk tangan alfa itu adalah, tadi kan kalau tangan desa, depan per samping, depannya itu 5, sampingnya 12. Nah,
kosekan itu adalah kebalikan dari si sin tadi. Jadi kalau sinnya 5/13, jadi kosekannya 13/5. Kemudian untuk sekan alfa itu adalah, kalau sekan kan kebalikan dari cos. Jadi kalau cosnya 12/13, sekannya 13/13. Untuk kotangan itu 12/5. Jadi kan kalau kotangan tadi kebalikan dari cos. Kalau kotangannya 5/12, maka di sini 12/5. Kita lanjutkan. Diketahui sin theta 2/3. Tentukan nilai cos theta, tan theta, sekan theta, kosekan theta, dan kotangan theta. Nah, kita gambar dulu. Nah, kalau sin ini kan diketahui sin theta sama dengan 2/3. Kalau sin tadi kan depan per miring, ya kan? Jadi tetanya ini depan per miring, kita gambar. Tapi sini x kita belum tahu ya. Nah, kita cari dulu x nya. X nya itu adalah akar 3 kuadrat min 2 kuadrat, jadi 9 min 4 atau akar 5. Jadi nanti nilainya di sini adalah akar 5. Nah, kita cari dulu cos theta. Cos tadi apa? Cos samping per miring, berarti akar 5/3 atau ditulis seperti ini. Terus untuk tan tadi kan tetanya di sini. Tan tadi apa? Depan per samping, berarti 2/akar 5 atau ditulis kayak gini. Oke, untuk sekan seperti ini. Kosekan kotangan nih. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Sudut theta adalah sudut antara sumbu x positif dan garis OA. Tentukan nilai sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sekan theta, kotan theta. Ini kita gambar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tetanya. Oke. Ini titiknya, titik A nya 9,12 ya, sudah diketahui ya. Oke, jadi sininya 9, sininya 12. Kita perlu ini ya, panjangnya yang miring ini lah. Nah, OA kita perlu panjang yang miring. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan 15. Berarti sin theta, sin tadi apa? Depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Ini kosekan itu kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotan kebalikan dari tan. Oke, untuk contoh yang ke nomor 4, diketahui cos 25 derajat sama dengan 2/P. Tentukan nilai trigonometri berikut dalam P. Sin 65 dan tan 65, kosek 25 dan sin 25. Nah, kita gambarkan dulu. Kita tahu kalau tadi apa? Cos 25, kita anggap di sini 25 ya. Kan kalau sini mesti dikusikan 90. Sini 25, berarti sini 65. Karena satu segitiga itu nanti sama dengan 180 derajat. Jadi kan kalau mau cari di sini tinggal 180 derajat dikurangi 90 dan dikurangi 25, jadi ketemu di sini. Nah, cos 25 derajat adalah 2/P. Berarti kan 25 derajat kan di sini. Cosnya itu sama dengan 2/P. Kalau cos tadi apa? Samping per miring, berarti 2 ini yang P. Jadi X kita belum tahu. Oke, kita tentukan X-nya. X-nya adalah P kuadrat min 2/2. Jadi P kuadrat min 4. Oke, jadi sin 65 adalah, kalau
sin 65 berarti kita fokus ke sudut 65 ya. Sinnya berarti depan per miring, berarti depan sudutnya 2 per P. Tan 65 kita fokus di 65. Tan 65 berarti kalau tan itu apa? Depan, ini depan per samping. Samping tadi X ya, X itu di sini, jadi seperti ini. Kosek 25, kosek tadi kebalikan kos ya, kita fokus ke 25. Kalau tadi kan kosek itu kebalikan dari sin, kebalikan dari sin, jadi kalau ini kan dari mana? Kalau sin kan tadi depan per miring, depan per miring, berarti kalau kosek kita kan kebalikan dari sin, berarti miring per depan, berarti P per X, X nya ini. Untuk sin 25, sin 25 kita fokus ke 25, itu adalah depan per miring, dia kebalikan dari kosek ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke latihan soal. Ada 6 latihan soal, silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dan difoto dan dikirimkan melalui email yang akan disampaikan di Google Classroom. Ini soalnya ya. Untuk nomor 7, untuk nomor 8. Nah, oke, selesai latihan soalnya. Ada 8 nomor ya. Oke, selamat belajar, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.